Bisa lihat tampilan saya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mensummary tentang revenue management ya. Manajemen. Suara saya kenapa jadi dong ya? Oke, secara prinsip kan pendapatan itu didapat dari berapa harga jual kamar atau harga jual F&B dibanding dikali dengan kuantitasnya. Nah, konsep revenue management itu kita gimana cara price ini tuh nggak satu gitu ya. Price-nya itu produknya sama, tapi harganya bisa bermacam-macam. Kayak yang saya sampaikan dulu, kamar tipenya deluxe, tapi kita bikin atribut yang berbeda. Deluxe Ocean View menggunakan bathtub, deluxe City View menggunakan shower. Secara cost-nya kan sama, tapi secara harga jualnya kita bedain supaya kita mendapatkan revenue yang paling maksimal. Nah, problemnya kan kalau di F&B, kita nggak mungkin jualan nasi goreng yang satu harga gitu ya. Tapi kalau jualan di rooms, produk yang sama, sama-sama kamar tipe deluxe, tapi bisa kita, apa namanya istilahnya tuh, diskriminasiin harganya supaya mendapatkan maksimal revenue ya. Jadi konsep revenue ini gimana caranya kita mencapai tingkat optimal pendapatan bersama rooms ya, dengan waktu tertentu, pelanggan tertentu, dengan konsep eh, promo tertentu ya. Nah, adanya revenue pendapatan juga karena ada obstacle-nya. Karena kamar itu sistemnya perishable. Jadi kalau hari ini tidak terjual, ya revenue room tanggal sekarang, misalnya tanggal berapa? Tanggal berapa nih? Tanggal 24 Mei, ya udah berarti 24 Mei kamarnya yang di lap hanya terjual 5 misalnya. Nggak bisa nanti di tanggal 25 dimasukin revenue tanggal 24. Jadi hari itu selesai gitu. Nah, karena daripada hari itu nggak laku, gimana caranya supaya produknya bisa terjual? Gimana caranya? Nanti kan strateginya kemarin kita bahas ya di revenue management. Menggunakan bar ya, base available rate, menggunakan promo digital media dengan konsep bisa bundling dengan FB dan sebagainya. Terus karena adanya limited capacity tadi ya, roomsnya hanya 100 kamar. Gimana caranya hari itu terjual 100? Nggak mungkin hari besok, kan hari ini nggak terjual 20, besok jadi 120, tetap besok pun terjualnya hanya kamarnya 100 kamar gitu ya. Bentar saya ambil air dulu, bentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi dengan kapasitas terbatas, kamarnya memang cuma 100 kamar. Hari ini jual 100 kamar, besok juga 100 kamar. Nggak bisa hari ini cuma terjual 80, sisanya 20 penjualan 24 Mei, menjadi revenue tanggal 25, nggak mungkin gitu ya. Suara saya jelas nggak? Agak bintang. Halo? Jelas, Pak. Oke ya. Terus konsep cost versus revenue. Ini adalah konsep standar dari akuntansi ya. Jadi kalau costnya tanggal terjadi di bulan Mei, revenue-nya juga terjadinya di bulan Mei. Jangan revenue bulan Mei dimasukin ke revenue misalnya April atau revenue ke Juni. Begitu pula dengan cost. Jadi cost harus matching sama revenue. Nah, ini juga menjadi dasar dari itu ya. Dasar dari revenue management. Terus yang kedua adanya seasonal. Di hotel itu kan ada peak season, ada low season. Lebaran apa namanya, Ramadan mungkin kamarnya sepi. Tapi F&B-nya ramai.
Atau di liburan, mungkin nggak tahu kalau Palembang, kalau di kota-kota Bandung, Bogor, Bali gitu kan, misalnya Lebaran rame, musim liburan sekolah rame, karena itu peak season. Nah itu adalah seasonal yang bisa kita manfaatkan untuk jual harga setinggi mungkin, semaksimal mungkin ya. Terus kemampuan kita melakukan forecasting itu kan terbatas, sehingga semua hotel punya revenue management system yang bagus. Kalau kita punya revenue system yang bagus, di mana data algoritma sudah tertata sedemikian rupa baik, sehingga forecasting kita akan tepat. Tapi bayangin kalau kita nggak punya data atau nggak punya algoritma yang bagus, bikin apa namanya, forecastingnya pasti berantakan gitu ya. Terus adanya segmentasi juga mempengaruhi ya, karena masing-masing segmen ada harga, ada limit atau seasonal yang berbeda ya. Jadi kalau menjelang Lebaran atau menjelang tutup tahun, government pasti nggak ada meeting. Begitu juga dengan corporate gitu ya, dia akan meeting bukan di hari libur lah gitu ya. Nah ini ya menjadi apa, konsiderasi, consideration gimana caranya di peak season atau di market-market di mana market itu produktif, kita jualan, bikin promo supaya marketnya terus tumbuh. Karena ada waktu di mana kayak tadi, pemerintahan misalnya bikin budgetnya baru diketok bulan Maret gitu ya. Biasanya Januari Februari itu sepi kalau hotel yang punya marketnya government, karena belum ada perjalanan dinas, belum ada yang boleh meeting, itu belum ada budgetnya ya. Itulah kita memanfaatkan advance booking ya. Advance booking itu juga salah satu strategi. Misalnya kamu bulan depan itu masih sepi nih, bulan Juni gitu ya. Kamu bikin promo dari sekarang. Siapa yang mau booking bulan Juni, ke AirAsia aja. Mau terbang ke Kuala Lumpur, hari ini booking buat tahun depan harganya mungkin cuma 200.000 gitu ya. Tapi menjelang ke hari hanya bisa nyampe sejuta dan sebagainya. Itu adalah satu strategi juga dalam penerapan manajemen pendapatan. Di sini ada yang mau nanya nggak? Di sini ada yang mau nanya nggak? Belum ada, Pak. Hmm. Di dalam revenue management itu kita ada konsep namanya SMART. SMART itu adalah konsep gimana cara bikin setting goal-nya. Jadi kita harus spesifik bikin, misalnya targetnya spesifik, okupansinya bulan Juni itu 55% gitu kan. Measurable, kira-kira bisa ke hitung nggak 55% itu dari mana ininya, apa namanya, breakdown-nya gitu ya. Terus achievable nggak, rata-rata okupansi dari Januari nyampe Mei memang sekitar 50. Jadi jangan tiba-tiba di bulan Juni 80% gitu. Nggak make sense gitu datanya. Karena market juga terbatas gitu ya. Mungkin Palembang sebagai secondary city, city okupansinya 60. Itu nggak mungkin tiba-tiba dinaikin 70 kalau nggak ada event ya. Misalnya ada event nasional, mungkin semua hotel se-Palembang penuh. Tapi dibayangin kalau nggak ada event ya, marketnya kan nggak tumbuh segitu-segitu aja gitu ya. Makanya goals itu harus realistik gitu ya. Jangan mengawang-awang, jangan asal gitu ya, karena belum tentu ke achieve gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ada time frame ya. Jadi Juni akupansi 55, jadi udah dibatasin. Agustus akupansi misalnya 60 gitu. Jadi kita kasih target, ngikutin dari kondisi siklusnya sistem bookingan di bulan-bulan atau tahun sebelumnya, Juni, Juli, Agustus di Palembang seperti apa gitu. Nah, nanti kita, kalau kita revenue meeting, nanti kita akan melakukan eh, open sama close, apa namanya, tanggal gitu ya. Jadi biasanya kita akan lihat tanggal-tanggal yang ramai itu, misalnya Natal, Tahun Baru, Lebaran. Nanti kita istilahnya kita blackout, kita tutup tanggal tersebut di OTA gitu. Dengan harapan nanti tamunya dijualnya datang langsung atau lewat website. Dengan harapan
Kalau lewat website kan harganya nggak ada potongan commission ya. Kalau lewat OTA kan dipotong commission dan sebagainya. Itu juga salah satu strategi gitu ya. Atau kamu blackout tapi kamu tawarin ke korporasi ini kita ada kamar total misalnya 30 kamar mau dipakai nggak nih harganya spesial nih gitu. Nah, tapi booking advance ya atau confirm kita bikin konfirmasi dulu supaya kamarnya kita siapin hanya untuk korporasi ini gitu nggak dijual di OTA dan gitu ya. Nah, buka tutup ini juga menggunakan apa? Harus strateginya harus tepat gitu ngelihat dari kondisi market gitu. Jangan kamu blackout nggak ada market juga itu bunuh diri gitu. Nanti yang lain hotel lain udah pada penuh, kita belum keisi gitu. Ya, kalau memang pas dibuka masih ada demand, tapi pas dibuka demandnya sudah menyerap ke seluruh hotel di Palembang, ya konsekuensinya kita nggak dapat market, nggak dapat tamu gitu ya. Penentuan harga sangat penting sekali ya di dalam apa namanya di dalam revenue management ini dari berbagai segmen nanti sales akan bilang dia akan untuk corporate misalnya biasanya Januari Februari kan saya bilang itu harganya atau budget belum diketok tuh dari pemerintah biasanya kalau si pemerintah mau ada kamar cuman kecil-kecil dia akan minta bisa nggak pakai harga yang tahun lalu dulu karena tahun ini kita belum ada kontrak harga baru gitu ya. Nah, kita lihat juga kondisi sih. Kalau market lagi sepi, terus dia loyalty market, ya kita coba kasih. Tapi jangan bilang, Bu ini ad hoc dulu ya, karena harganya kita belum ada, kontraknya belum ada, kita masih gunakan kontrak harga tahun lalu. Tapi kadang-kadang di hotel juga banyak melihat kondisi, ternyata tahun ini kita nggak bisa naikin harga lagi gitu ya. Jadi beberapa corporate challenge kita gitu. Kalau misalnya harganya dinaikin, dia akan pindah ke kompetitor gitu ya. Nah, kita daripada hilang, kadang-kadang kita terpaksa negosiasi trade lagi gitu ya. Misalnya harga sekarang tahun lalu 700 tahun ini kita mau naikin 720 lah, cuma naik 20.000. Cuman corporate-nya kekeh, saya nggak mau naik 720 tetap aja 700. Kalau mau kita pakai, kalau enggak ya kita pindah ke kompetitor, karena kompetitor ada yang di bawah 700 produknya masih baru gitu ya. Nah, kita juga jangan sampai hilang market atau segmen pasar loyal kita. Jadi kadang-kadang kita harus bernegosiasi ya, supaya tetap loyal di kita gimana caranya. Tapi biasanya market pun akan loyal kalau produk kita bagus, brand kita bagus, service kita bagus. Yang problem itu kalau hotel yang dari sisi produk dan brandnya itu nggak kuat, jadi sering ditekan gitu deh oleh agent, ditekan oleh bookers gitu karena merasa ya harga lu ketinggian. Tuh hotel sana brandnya lebih bagus segini harganya produknya lebih. Jadi orang udah panik gitu. Ya udahlah Bu kita turunin. Nah itu ya salahnya di Indonesia tuh gitu ya. Kadang-kadang harga itu nggak konfidensial gitu. Bisa-bisa Bookers bilang nih saya dapat dari Sheraton harganya segini ditunjukin gitu kan. Kan kalau di luar negeri nggak boleh gitu kan harusnya konfidensial gitu ya. Kalau udah gitu kan akhirnya bisa apa ya, nah, ya jadi nggak konfidensial jadi harga bisa udah ketahuan modalnya lah ibaratnya jadi akan ditekan oleh si bookers, agent dan sebagainya ya. Nah, pastikan kita di man kalendernya yang seperti saya sampaikan kemarin di kalender itu tanggal-tanggal yang sepi itu dibikinin promotion ya. Gimana caranya supaya semua tanggal minimal basic okupansinya tercapai. Misalnya basicnya 30% gitu ya. Ya syukur-syukur harusnya di atas 30 gitu. Jangan sampai di bawah basic. Di bawah basic itu artinya hotel pada di bawah tingkat hunian itu rugi gitu ya. Tapi hotel pada pada basic itu pada angka impas, jadi nggak rugi, nggak lebih nol gitu ya. Nah kita coba target minimal di BEP atau di basic occupancy ya. Terus ini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Oke, ini di segmentasi pasar ya. Biasanya kita segmentasi pasar membaginya dasarnya dari demografis. Misalnya market apa namanya kelasnya mulai dari eh, 30-40, umur 50-60 gitu kalau terus kelasnya
pebisnis, kalau itu FIT ya. Kalau geografis nanti mungkin ngambil dari market Palembang atau di daerah apa, daerah penyangganya, kabupaten-kabupaten yang datang ke Palembang untuk meeting. Terus dari model gaya bookingannya kita bisa lihat kalau anak-anak sekarang mungkin bookingnya semua selalu lewat dari OTA, selalu menggunakan platform sosial media. Nah, berarti kita harus punya juga seorang digital media yang kuat ya, yang strong. Jadi dia bisa bikin promo-promo yang menarik gitu ya. Jadi kita harus masuk ke semua lini segmen ya. Nah, ini adalah segmentasi secara besar ya. Jadi kita ada grup tension, negotiated sama grup. Tension itu biasanya FIT, negotiated biasanya corporate. Kalau grup ya tergantung hotel ya. Ada yang 10 kamar dimasukin ke grup, ada yang di atas 10, misalnya 20 kamar baru disebut grup. Itu tergantung dari masing-masing segmentasiannya ya. Oke, lanjutnya kita juga di apa namanya di revenue management itu kita dibantu data dari STR. STR adalah kepanjangan dari Smith Travel Research. Itu lembaga independen yang kerjanya menghitung tingkat hunian kamar. Nah, itu adanya di Amerika, tapi di Indonesia juga udah buka. Jadi dia akan bikin nanti misalnya market di Jakarta bintang 5 di daerah segitiga emas. Market bintang 5 Jakarta daerah Sudirman. Market okupansi di daerah Bandung, Bali, Palembang, dan sebagainya. Datanya dari mana? Dia akan kirim data setiap pagi ke masing-masing hotel. Jadi kita berlangganan, nanti di satu sisi nanti kita dikasih data. Jadi dia akan memberikan analisa statistiknya. Hotel kita berbanding dengan hotel kompetitor, posisi itu dari posisi kita nomor berapa dari sisi okupansi. Posisi kita nomor berapa dari segi harga jual. Nah, kalau kita udah langganan ini kita enak tiap pagi kita bisa tahu kita masih jauh di bawah rata-rata kompetitor. Berarti ada something wrong. Apakah brand kita yang nggak bagus, produk kita yang kurang sehingga banyak komplain dan sebagainya. Nah, STR ini sebagai data analisa kita juga gitu. Di sisi lain nanti ada namanya guest comment ya. Kalau di guest comment kamu misalnya di apa namanya di guest comment yang berlangganan ataupun yang tidak, misalnya di TripAdvisor, di mana kan tamu kalau kamu udah stay, kamu kasih experience ya, misalnya kamu kecewa, ya kamu tulis di situ. Nah di situ kita lihat kalau hotel banyak guest comment yang negatif, ya berarti ada something wrong dengan pengelolaan manajemennya ya, bisa jadi anak-anaknya trainingnya kurang, jadinya apa namanya cara handle ke tamunya kurang maksimal atau eh, makanannya nggak enak gitu karena si chefnya kurang jago makannya masaknya atau nggak konsisten gitu ya, hari ini enak besok nggak enak, jadi giliran nggak enak ada tamu yang komplain. Nah gimana caranya supaya enak ya kita harus konsisten produknya, caranya gimana ya training ya evaluasi dan sebagainya ya. Nah ini terus yang terakhir ya masalah varian antara kita tuh nanti ngebandingin antara actual sama budget kita. Dari sisi room night, actualnya 450, budgetnya 400, berarti kita udah over budget 50 kamar. Tapi harga jualnya budgetnya 1 juta, kita cuma bisa jual 900.000. Oke, fine, dari sisi room night, kita bisa lebih, tapi dari harga jual, kita kurang 100.000 misalnya. Nah, strategi nurunin harga ini terus naikin ini secara total menguntungkan atau tidak menguntungkan gitu. Nah, ini cara ngitungnya seperti ini. Ya, kalau ini kita lihat kan eh gimana nih. Nah, secara volume, secara revenue tarifnya minus kurang rugi gitu ya. Eh, kurang 100.000 kan ya. Jadi kalau ini dikali 400 apa ada kerugiannya sekitar 40 juta. Jadi ini kan minusnya 100 dikali room night, selisih room night ya, kali 400. Nah, kalau ini dari sisi room night.
Nah, ternyata kalau kita lihat, oh lebih menguntungkan kita nurunin harga, tapi dapetin tambahan volume 50 ya. Kalau kita bandingkan, ini nurunin harga 100.000, tapi tambahin tambah 50 itu jadi dapat keuntungan 50 juta. Atau kebalikannya, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh strategi yang dibuat. Kita mau main volume, mau main room night, atau mau main yield, atau mau main harga jual, tergantung dari masing-masing strateginya hotel. Biasanya GM atau sales akan melihat berapa sih sensitivity harga market, market kuatnya di harganya berapa. Bintang 4 di sana di Palembang, kalau harga 1 juta laku nggak ya gitu ya. Kalau nggak laku kayaknya sedikit, ya coba kita jual di 900, tapi produknya kita bagusin. Sehingga room night-nya naik. Itu adalah strategi ya. Ini sama nanti, itu ada strategi mau ngambil volume, atau mau ngambil yield, atau gabungannya. Itu masing-masing hotel punya strategi ya. Nah, secara intinya nanti tiap bulan kita menganalisa aktual kita, angka revenue aktual, berbanding dengan budget itu kita over atau minus gitu ya. Overnya berapa persen, minusnya berapa persen. Nah, ini jadi laporan kita atau PR kita atau rapot kita nih tiap bulan. Oh, bulan ini Januari 2020 dari sisi sales kita over budget 2%. Tapi dari sisi cost kita naiknya cuma 0,55. Ini bagus berarti. Sales bisa naik segini, tapi cost-nya naiknya tidak signifikan. Yang jadi parah tuh gini, salesnya naik 2%, tapi cost-nya bisa naik di atas 2%. Itu berarti ada something wrong. Jadi jualannya nombok dong gitu. Revenue-nya naik, tapi cost-nya juga naiknya berlipat-lipat. Itu nggak benar gitu ya. Nah, intinya kita sebagai manajemen akhirnya kita membandingkan antara budget sama actual. Diusahakan setiap bulan ya kita bisa achieve budget atau mungkin di atas budget. Karena dengan itu berarti kita sudah mencapai targetnya. Oke, kurang lebih itu ada yang mau bertanya sampai di sini. Ketua kelas, Zulfi, Rizky, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, nanti ketua kelas tolong dikasih tahu ya yang nggak masuk siapa di WA ke saya. Jadi ini kuliah terakhir kan ya? Di Iya, sini. betul, Pak. Ya, Pak. Jadi saya share materinya. Selamat UAS dan see you next apa kapan lagi ya. Thank you. Thank you, Pak Dino. Terima kasih, Terima Pak kasih Dino. Pak Dino.